Ghazwul Fikri. Secara bahasa, Ghazwul Fikri terdiri dari dua suku kata, yaitu Ghazwah dan Fik. Ghazwah berarti serangan, serbuan, atau invasi. Sedangkan Fik berarti pemikiran. Jadi, secara bahasa, Ghazwul Fikri diartikan sebagai invasi pemikiran. Sebagian orang menyebut Ghazwul Fikri dengan istilah perang ideologi, perang budaya, perang urat syaraf, dan perang peradaban. Intinya, ia adalah peperangan dengan format yang berbeda, yaitu penyerangan yang senjatanya berupa pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, propaganda, dialog, dan perdebatan. Konon, orang yang pertama kali menyadari pentingnya metode baru dalam menaklukkan Islam adalah Raja Louis setelah ditawan oleh pasukan Muslim di Al-Mansyuhiriyah, Mesir pada Perang Salib ke-7. Di dalam memorinya, ia menulis, "Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan konvensional atau perang fisik adalah mustahil, karena mereka memiliki metode yang jelas dan tegas di atas konsep jihad fisabilillah. Dengan metode ini, mereka tidak pernah mengalami kekalahan militer." Ia melanjutkan, Barat harus menempuh jalan lain, bukan militer, yaitu jalan ideologi dengan mencabut akar ajaran itu dan menggosokkannya dari kekuatan, kenekatan, dan keberaniannya. Caranya tidak lain adalah dengan menghancurkan konsep-konsep dasar Islam dengan berbagai penafsiran dan keraguan-keraguan. Ada sebuah artikel menceritakan tentang Ghazwul Fikri yang berjudul Serial Perang Salib Modern. Perang Salib benarkah? Disebutkan bahwa Raja Louis berkata, tidak mungkin meraih kemenangan atas umat Islam melalui peperangan. Kita hanya akan bisa mengalahkan mereka dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menimbulkan perpecahan di kalangan pemimpin umat Islam. Jika sudah terjadi, perluaslah ruangnya sehingga perselisihan ini menjadi faktor yang melemahkan umat Islam. Cara yang kedua yaitu dengan tidak memberi peluang berkuasanya seorang penguasa yang saleh di negeri-negeri Islam dan Arab. Dan cara yang ketiga, seorang penguasa merusak pemerintahan di negara-negara Islam dengan suap, kerusakan, dan wanita sehingga fondasi bangunan terpisah dengan puncak bangunan. Cara yang keempat yaitu dengan mencegah munculnya tentara yang meyakini hak atas tanah airnya, rela berkorban demi membela prinsip tanah airnya. Dan cara yang kelima, mencegah terbentuknya persatuan bangsa Arab di kawasan Arab. Yang keenam, membuat sebuah negara barat di tengah kawasan Arab, mulai dari Gaza di sebelah selatan sampai Antokia di sebelah utara, kemudian ke arah timur, terus memanjang ke arah barat. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, Ghazwul Fikri merupakan suatu upaya untuk menjadikan bangsa yang lemah atau sedang berkembang tunduk kepada negara penyerbu. Semua negara Islam khususnya, agar selalu menjadi pengekor setia negara-negara maju, sehingga terjadi ketergantungan di segala bidang. Semua bangsa Islam khususnya mengadopsi ideologi dan pemikiran kafir secara membabi buta dan serampangan, berpaling dari manhaj Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Bangsa-bangsa mengambil sistem pendidikan dan pengajaran negara-negara penyerbu. Umat Islam terputus hubungannya dengan sejarah masa lalu, sirah nabinya, dan salafus saleh. Bangsa-bangsa atau negara-negara yang diserbu menggunakan bahasa penyerbu. Ghazwul Fikri adalah upaya melambangkan moral, tradisi, dan adat istiadat bangsa penyerbu di negara yang diserbunya. Nah, jadi kesimpulan dari Ghazwul Fikri yaitu
Yang dapat kita simpulkan, pengertian Ghazwul Fikri adalah serangan pemikiran, ide, budaya, dan propaganda yang dilancarkan suatu bangsa atau peradaban bangsa-bangsa atau peradaban lain